Para hadirin sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali. Yang kami hormati Romo Pandita, yang berbahagia kedua mempelai, yang kami hormati kedua orang tua mempelai beserta saksi, serta Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama. Terimalah salam bahagia dalam bulan nama dari saya, Sotihatul Namo Buddhaya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Mei tahun 2025, jam 13.00 di Wihara Cagar Sasana, seperti yang kita saksikan bersama di hadapan altar Sang Buddha, sepasang mempelai yang akan melaksanakan upacara pemberkatan pernikahan secara agama Buddha. Sebelum rangkaian acara ini dimulai, kami mengimbau kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk 1. Menjaga ketenangan dan ketertiban. 2. Menghindari menjulurkan kaki ke arah altar Sang Buddha. 3. Dilarang untuk makan dan minum di ruang dhammasala ini. 4. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membawa alat komunikasi berupa handphone untuk sementara dinonaktifkan atau cukup digetarkan saja. 5. Bagi Bapak Ibu yang membawa putra dan putrinya yang masih kecil, mohon mendampingi mereka dan menahan mereka untuk tidak bermain atau bercanda di ruang dhammasala ini. Dan apabila mereka menangis, mohon membawa mereka keluar dari ruang dhammasala ini. 6. Hadirin yang tidak masuk di ruang dhammasala dimohon tidak berdiri di pintu masuk ruang dhammasala. Demikian untuk diperhatikan demi lancarnya seluruh rangkaian acara ini. Terima kasih. Sebagai acara awal akan kami bacakan biodata kedua mempelai, orang tua mempelai dan para saksi. Nama mempelai pria, Hendy Chandra Wijaya, tempat tanggal lahir, Tangerang 23 Juni 1997, warga negara Indonesia, alamat Kampung Cikamali, RT 001 RW 002. Nama ayah mempelai pria, Suherman, tempat tanggal lahir, Pemangkat 30 April 1968, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Cikamali. Nama ibu mempelai pria, Acai Susi, tempat tanggal lahir, Teluk Pagadai 25 Juni Januari 1975, pekerjaan ngurus rumah tangga, alamat Kampung Cikamali. Nama saksi mempelai pria, Sumati, tempat tanggal lahir, Teluk Pagadai 22 Maret 1991, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Cikamali. Nama mempelai wanita, Teresia Kristika Wijaya, tempat tanggal lahir, Tangerang 28 September 2004, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Pulau Halu, RT 005 RW 004. Nama ayah mempelai wanita, Obat, tempat tanggal lahir, Tangerang 8 Mei 1974, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Pulau Halu. Nama ibu mempelai wanita, Laus Silva, tempat tanggal lahir, Tangerang 2 Juni 1978, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Pulau Halu. Nama saksi mempelai wanita, Suhendi, tempat tanggal lahir, Tangerang 7 April 1969, pekerjaan karyawan swasta, alamat Gerendeng Ilir nomor 2238. Demikianlah telah kami bacakan biodata kedua mempelai, orang tua mempelai, beserta saksi. Selanjutnya kami persilakan kepada Romo Pandita untuk menanyakan status pernikahan kedua mempelai. Ya, terima kasih kepada Ibu Pembawa acara. Saya ucapkan kepada kedua mempelai, orang tua dan para saksi, Bapak Ibu,
dan tahun 1975 nomor 9 mengatakan bahwa perkawinan ini sah. Apabila sebuah pertanyaan yang kami tanyakan dijawab dengan singkat dan benar untuk mengawali pemberitaan perkawinan secara agama Buddha. Maka saya akan menanyakan kepada saudara Hendy Chandra Wijaya, betul. Kalau dijawab pertanyaan, apakah Anda bersedia menjadi suami Teresia Christina Wijaya sebagai suami sebagai suaminya yang sah? Bersedia. Apakah ada unsur ancaman atau paksaan dari Teresia Christina? Tidak ada. Tidak pernah diajak. Tidak maksudnya dipaksakan. Tidak ada ya. Tapi ada berdasarkan saling mencintai. Saling mencintai. Saya sama Teresia. Ya, terima kasih. Terima kasih Teresia. Teresia. Ya, betul namanya Teresia Christina Wijaya. Betul. Apakah Anda bersedia menerima Hendy Chandra Wijaya sebagai suami Anda yang sah dalam perkawinan? Bersedia. Tidak ada ancaman atau paksaan. Tidak ada. Tidak diajak, tidak dipaksa. Tapi Anda merasakan saling mencintainya. Mencintai orang. Ya. Apakah saya sama Hendy? Saya. Ya. Oke. Kawan di sana bapaknya Hendy. Pada Bapak Suyarman dan Ibu Aja Susi, itu dia. Tolong dijawab pertanyaan saya. Apakah Anda merestui pernikahan putra Anda Hendy dengan Teresia? Merestui. Ibunya merestui ya, karena keduanya. Apakah Anda berdua setuju Teresia menjadi menantu Bapak dan Ibu? Setuju ya. Oke. Terima kasih. Saya menanyakan kepada saudara saksi yaitu Bapak Sumardi. Betul ya, panggil Bapak yang sudah menikah. Ya, Bapak Sumardi, apakah Bapak Sumardi tahu hingga saat ini Hendy Chandra Wijaya tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita lain? Tidak ada. Bapak masih ada kawin? Ponakan ya. Tapi yang saya tanyakan betul-betul kawinnya ya. Bapak mau jadi saksinya? Mau ya. Mau tanda tangan dulu berkasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teresia. Pada Bapak Oman dan Ibu Lausi Hua, tolong dijawab pertanyaan saya. Apakah Bapak dan Ibu merestui pernikahan putri Ibu dengan saudara Hendy Chandra Wijaya? Merestui. Ya. Apakah Bapak dan Ibu setuju Hendy Wijaya sebagai menantu Bapak dan Ibu dalam perkawinan? Setuju ya. Oke, terima kasih. Kasih saksinya Bapak Suhendi. Ya, Bapak Suhendi. Ya, saya panggil Bapak menikah ya Pak. Sudah menikah ya? Dan apakah Bapak bersedia menjadi saksinya untuk Teresia Christina dalam perkawinan? Bersedia. Bapak masih ada ikatan? Masih ada bukan saudara ponakan sebenarnya. Tapi Bapak tahu hingga saat ini Teresia tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain? Tidak ada. Bapak mau taruh tangan di Bekasi? Mau jadi saksinya? Berat tuh Pak jadi saksi. Berat pasti mau. Iya. Ya, demikian tanya jawab kami kepada kedua mempelai, orang tua dan para saksi. Maka pembukaan perkawinan secara agama Buddha dapat kita laksanakan. Kita kembalikan kepada pembaca acara. Kini tiba saatnya acara penyulutan lilin dan pemasangan dupa yang akan diiringi dengan lagu pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lilin merah besar akan dinyalakan oleh Bapak dan Ibu dari orang tua mempelai pria.
Ya, baiklah. Pada kedua mempelai, orang tua, dan para saksi, serta Bapak Ibu sekalian, mari kita buka berkat perkawinan ini. Kita bacakan pada kiranya puja dengan nama harapan, bersikutu dan bersikap hadiah. Araham sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhivademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Selanjutnya kami persilakan kepada kedua mempelai untuk membacakan parita Wandana, Tisarana, dan sila ketiga dari Pancasila Buddhis di bawah bimbingan Romo Pandita. Dan selanjutnya Romo Pandita akan memberikan penjelasan mengenai makna parita tersebut. Yang terhormat kedua mempelai, orang tua dan para saksi serta Rama Wanita dari Raja, Bapak Ibu serta saudara-saudari semua yang berbahagia. Selamat siang, terpujilah Sang Buddha, Satyawutu Namo Buddhaya. Ya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kedua mempelai membacakan Wandana, Tisarana, dan sila ketiga dari Pancasila Buddhis. Kedua mempelai sudah hafal ya? Saya mulai dengan Handamaya. Handamaya Buddhasa Bhagavato Bhagavata Makaram Aromase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara semua yang berbahagia, kita telah mendengarkan Guru Mempelai membacakan Mandana, Sarana dan Sila ketiga dari Pancasila Buddhis. Akan saya coba artikan secara singkat. Tadi Guru Mempelai membacakan Mandana, itu berarti Guru Mempelai melakukan persujudan awal pada Sang Buddha Sambagawa. Kemudian Guru Mempelai membacakan Tisarana dan Manapatan, yang berarti 3 perlindungan. Tri itu 3 sarana perlindungan. Itu aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dhamma, aku berlindung pada Sangha. Dutiapi untuk kedua kalinya, tatiapi untuk ketiga kalinya. Aku berlindung pada Buddha. Apa yang maksud dalam aku berlindung pada Buddha? Sudah tahu Buddha artinya apa? Buddha adalah guru agung kita, gurunya umat Buddha, gurunya para dewa dan manusia. Nah, bagaimana caranya kita berlindung kepada Buddha? Itu dengan cara meyakini dan menaati atau mengikuti sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Sang Buddha. Kemudian aku berlindung pada Dhamma. Sudah tahu Dhamma? Dhamma itu ajaran Sang Buddha, yang berisi ajaran Sang Buddha. Nah, caranya berlindung pada Dhamma itu dengan cara melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau umat awam kita hanya butuh 5 sila. Itu sila pertama, berlatih diri menghindari pembunuhan. Kedua, menghindari pencurian. Ketiga, menghindari perzinahan atau asusila. Keempat, menghindari berkata bohong atau fitnah. Dan yang kelima, menghindari mabuk-mabukan. Ya. Kemudian, aku berlindung pada Sangha. Nah, Sangha di sini adalah perkumpulan para ibu yang telah mencapai tingkat kesucian. Bagaimana caranya kita berlindung pada Sangha? Itu dengan cara mengikuti arahan-arahan, mengikuti nasihat-nasihatnya, dan juga menggabung kehidupan para anggota Sangha. Ya, karena mereka tidak memiliki mata pencarian, jadi yang menggabung itu umat-umat awam seperti kita. Tentunya dengan memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan untuk para anggota Sangha. Ya, demikian ya. Kemudian yang terakhir Guru Mempelai membacakan sila ketiga dari Pancasila Buddhis, yaitu Amesu Wicacara Beramanis Sikap Pada Samadhi, yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Guru Mempelai yang sesaat lagi akan menjadi pasangan suami istri diharuskan atau diwajibkan harus saling setia, saling menghormati, saling percaya. Yang wanita cukup dengan 1 suami, yang laki-laki cukup dengan 1 istri. Ya. Jadi harus setia sepanjang masa. Ya. Bagaimana caranya? Salah satu caranya nanti dengan selalu mengingat janji suci perkawinan atau ikrar perkawinan yang sebentar lagi akan Guru Mempelai bacakan. Ya. Demikian penjelasan singkat tentang Mandana, Tisarana, dan sila ketiga dari Pancasila Buddhis. Khotbah atau ceramah kami nanti akan disampaikan oleh Romo Dadi. Terima kasih. Saya Adi, selamat siang. Sotihotu Namo Buddhaya. Kini tiba saatnya bagi kedua mempelai mengucapkan ikrar perkawinan dididik oleh Romo Panita dan penyematan cincin perkawinan. Untuk itu kami persilakan kedua mempelai untuk berdiri berhadapan di tempat. Ya, pada Henry Chandra Wijaya, Teresia Kristina Wijaya. Oh, Wijaya apakah Anda berdua bersedia mengucapkan ikrar perkawinan di hadapan orang tua, para saksi? Bersedia. Anda itu orang sekalian bersedia, bersedia. Oke. Ikuti nanti apa yang akan saya ucapkan, ya, terutama pada Edi Chandra Wijaya. Ya, tenangkan artinya dengarkan apa yang akan saya ucapkan, nanti Anda mengikuti belakangnya.
Saya mohon kepada semua yang hadir di sini, Saya mohon kepada semua yang hadir di sini, semua yang hadir pada hari ini, saya mohon kepada semua yang hadir di sini, saya mohon kepada semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi bahwa saya akan menerima sebagai istri saya yang sah, dan saya berikrar akan satu, selalu menghormati istri saya. Dua, selalu bersikap lemah lembut kepada istri saya. Tiga, selalu setia kepada istri saya. Empat, memberikan kewenangan tertentu kepada istri saya. Lima, memberikan perhiasan kepada istri saya. Enam, rajin dan bersemangat mencari nafkah dan bersemangat untuk keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Sang Tiratana melindungi saya. Teresia Kristina Wijaya. Nanti saya bertanya kali bersedia ya, ikuti apa yang saya ucapkan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Saya mohon kepada semua yang hadir di sini Saya mohon kepada semua yang hadir di sini bahwa saya Teresia Kristina Kristina Wijaya akan menerima saudara Hedi Chandra Wijaya sebagai suami saya yang sah, sebagai suami saya yang sah, dan saya berikrar. Satu, melakukan semua tugas kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Dua, selalu bersikap ramah kepada sanak keluarga dari kedua belah pihak. Selalu setia kepada suami saya. Empat, jaga dengan baik semua harta benda yang diperoleh suami saya. Lima, selalu belajar agar pandai dan rajin dalam melaksanakan semua pekerjaan. Enam, selalu taat kepada semua petunjuk suami saya yang baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Sang Tiratana melindungi saya. Sadu, sadu, sadu.
Kita World Cup siap. Oke. Lain dia. Cái món đó là siêu rồi. Đây là cái gì à? Singapore cái món. Singapore. Singapore. Sebagai dasarnya ikatan lahir antara seorang suami dan seorang istri berdasarkan cinta kasih dan kasih sayang, maka roh wanita akan mengikatkan pita kuning di tangan kedua mempelai. Bắp xỉu này. Basah. Không rồi. Saya ucapkan terima kasih kepada roh wanita dan selanjutnya kedua orang tua mempelai pria berkenan memberikan kerudung kain kuning kepada kedua mempelai. Pengkerudungan kain kuning ini memiliki arti bahwa orang tua mempersatukan tali kasih dan kasih sayang kedua mempelai serta merupakan simbol penerimaan dari kedua mempelai menjadi anggota keluarga. Quay mà. Cái基本分嘢安裝。Ya, pada mulai berdoa, ya
Percikan air berkah dimadukan oleh orang tua kedua mempelai, para saksi dan sanak keluarga kedua mempelai, khususnya bagi yang sudah berkeluarga. Tim paduan suara akan mengiringinya dengan lagu Sampagawa. Lekap backing. Lekap backing. Lekap kecil. Iya. Kecil. Nah, maju. Jangan semua.
chưa hả gặp Đấy. chưa Người kia bùn nhỉ, lò xích xích bằng hình trung à. Theo tôn người kia bùn ra. Cả hai bên kia. Thế. sao mà nó nó sẽ có nó Mau kỹ trả giúp là bùn nhá. Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selanjutnya Masih marilah tahan, kita ha? Itu benar, bersama-sama ha? mendengarkan Dhamma Desana atau uraian Dhamma tentang perkawinan yang akan disampaikan oleh Romo Panita. Untuk itu kami persilahkan kepada Romo Panita untuk menyampaikan uraian Dhammanya. Terima kasih dari acara. Ya, ini saatnya untuk kedua mempelai saya berikan anusasana yang untuk bekal Anda sebagai kehidupan rumah tangga yang baru. Namun sebelum saya akan menyampaikan pada hari ini, mari bersama-sama kita merangkapkan tangan di dada dan mengakukan sang kata ganda. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dapat sawana eta bagalam kamti. Mendengarkan dhamma pada saat-saat yang sesuai adalah berkah kita. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu saudara Hedi dan Teresia, Anda sah sekarang menjadi pasangan suami istri yang telah mendapat restu dari kedua belah orang tua, ya, kedua belah pihak, ya, semuanya, dan disaksikan oleh para saksi hadirin sekalian. Tetapi dalam kehidupan ini Anda memilih ya untuk hidup bersama berdua, ya. Saya ingatkan sekali lagi, Sang Buddha selalu mengingatkan bahwa di kehidupan ini adalah sabe sakara anicca. Segala sesuatu berbentuk tidak kekal, ada mengalami perubahan. Jadi ketika ada perubahan, ya, Anda tidak ada penyesalan, tidak ada kata apa, ya menyesal, tidak boleh, karena ini sudah menjadi pilihan Anda untuk berdua. Anda sekarang berdua dijodohkan kepada mencari sendiri kan, berdua, ya, dengan keinginan Anda sendiri. Anda harus ingat itu, ya, bahwa Sang Buddha mengatakan di dalam khotbahnya bahwa orang yang telah menjadi satu dalam kehidupan rumah tangga itu hanya sekali. Jangankan kehidupan rumah tangga itu hanya sekali dia menikah, dan tidak ada istilahnya laki-laki lain selain suaminya, tidak ada istri lain selain istrinya. Begitulah, ya. Jadi Anda setelah dipisahkan, setelah ajal menjemput Anda itu Anda berpisah, dan itu sudah menjadi istilah bagian dari kehidupan Anda. Tentunya sebagai suami istri yang sah, Anda makanya dari sekarang, ya, sebelum kemarin sebelumnya Anda aktif di mana? Teresia di sini. Ini berapa biara Sodom, ya, oke, gak apa-apa, yang penting Anda bisa bertemu dengan Buddha Sasana, karena Buddha mengajarkan kepada manusia itu tentunya tidak semudah itu. Dia pun yang sudah berkecukupan, yang sudah diberikan istana, yang diberikan tidak istana diberikan kepada Sang Buddha pun sudah menikah akhirnya. Bukan dia kejam, bukan dia egois, bukan apa, tapi dia meninggalkan istana demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi. Ya, dia mencari satu kebenaran sejati yang sampai sekarang akhirnya kita sebagai umat Buddha mengikutinya. Maka kita harus menghormati dan berkawin dengan dia sesuai dengan bahwa dialah sebagai juru selamat, sebagai umat, sebagai
Ya, oleh karena itu di dalam perkawinan secara pemuda ini sang Buddha mengajarkan bila Anda ingin selalu bersama dalam kehidupan sekarang, kehidupan yang akan datang, Anda harus mempunyai empat kesamaan yang di dalam Anutara Nikaya dikatakan itu ada harus empat kesamaan ini harus sama-sama dan sebanding keyakinan sama sadar, sama dan sebanding kemoralannya sama sila, sama dan sebanding kedermawanannya itu sama jaga dan sama dan sebanding kebiasaan sama banyak. Empat persamaan ini harus dimiliki oleh seorang rumah tangga yang baru menjalin kehidupan dalam rumah tangga yang baru. Ya, dia harus dipegang erat yang mana tidak dijelaskan dalam sutra tersebut bahwa di dalam kehidupan ini apabila ia memiliki keyakinan yang kuat, maka dia akan bahagia di kehidupan sekarang maupun di kehidupan selanjutnya. Keyakinan kepada siapa? Itu sama saja, sama dan sebanding keyakinan itu kepada sang Buddha. Ya. Selain sang Buddha tidak ada keyakinan kita, tidak kita bisa menduakan kepada keyakinan orang lain. Ya, begitu pula dalam kehidupan ini ibaratkan Anda pergi ke layar untuk mengakui sebuah lautan yang luas. Anda menjadi nakoda, tidak ada nakodanya dua, hanya satu. Kalau Anda ingin mencapai ke tempat tujuan yang Anda tuju, yaitu partai seberang. Ya, jadi Anda harus sama-sama yakin beragama. Kenapa? Kalau sama dan sebanding keyakinannya tidak berbeda tujuannya, pasti sama-sama ke arah yang sama tujuan. Tapi kalau keyakinan berbeda tidak bisa. Ya, pasti yang satu mau ke barat, yang satu mau ke timur. Ya, itulah dikatakan harus sama dan sebanding keyakinan. Yakin kepada sang Buddha. Kita yakin dengan apa yang kita lakukan, kita akan menuai hasil yang telah kita lakukan. Bila perbuatan baik kita lakukan akan menuai kebahagiaan. Bila perbuatan buruk kita lakukan, maka kita akan menuai ke penderitaan. Ya, itulah. Jadi saya yakin ya Anda sudah paham tentang ajaran Buddha, tentunya sama dan sebanding pada keyakinan. Keyakinan itu yaitu sadar kita mempunyai perlindungan, ya, berlindung. Ya, ada Buddha tadi apa yang telah diucapkan oleh rombongan bahwa ada berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Berlindung pada Buddha itu katakan bahwa ada berlindung pada Buddha, Buddha yang sekarang, Buddha yang akan datang, Buddha yang lampau, Buddha yang sekarang dan Buddha yang akan datang. Ya, jadi kita harus ingat bahwa dalam kehidupan itu. Dan juga kita berlindung pada Dhamma yang lampau, Dhamma yang sekarang dan Dhamma yang akan datang. Ya. Sangha itu begitu ya. Jadi kita semua, karena beliau yang telah berlindung pada Buddha sehingga saat ini para sangha pun dia tetap menyatakan perlindungan kepada Buddha. Ya. Yang kedua sama sila, sama dan sebanding sila. Kemoralan, ya. Kalau Anda memiliki kemoralan yang kuat, tentunya dalam kehidupan ini ada, maka akan bahagia. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini seseorang yang telah memiliki moral, dia akan terlahir di alam yang bahagia. Dia akan terlahir di alam surga, dikatakan oleh sang Buddha. Kenapa? Karena dia tidak satu tadi dalam Pancasila Buddhis dikatakan ada pengucapan ada Pancasila Buddhis yang ketiga. Yang pertama apa? Anatipata, tidak membunuh makhluk hidup. Maksudnya yang dijelaskan dalam tidak membunuh makhluk hidup itu sebagai umat Buddha kita untuk lebih menyayangi, punya rasa sayang, rasa cinta kasih kepada makhluk yang hidup yang ada di sini. Makanya Buddha selalu mengatakan sampai
selalu berdoa setiap ulang tahun kita ini diperpanjang, tapi kita selalu memperpendek umur makhluk lain. Nah itu diperpanjang, ya. Jadi kita berusaha menghindari kebutuhan makhluk itu. Nanti kalau rumah tangga, andai kata Edi minta mau makan kepiting ini, kamu gimana? Itu ya. Dari siapa? Beli yang jadi, kirain kamu jangan dia pengennya ya kamu yang masak. Dia pengen tahu masakan kamu enak. Kamu gimana? Kepitingnya. Suruh apa kalau kamu dia kan juga disuruh sama kamu. Ya ada penyebab. Ya jadi ini sulit. Ya makanya itu katakan kasih pengertian sama suami Anda bahwa ini kita tidak boleh membunuh. Jadi kita beli yang sudah jadi. Ya oke. Terima kasih. Nah, itu jawaban yang sangat baik sekali. Tentunya ya Anda sudah mengerti dengan hukum yang sudah diajarkan. Yang kedua adalah tidak mengambil adil dana, tidak mengambil barang yang bukan milik Anda. Ya, kalau Anda punya barang, Anda kehilangan, kesal, sedih, ya karena Anda boleh bersusah payah. Tetapi Anda harus ingat bahwa yang mengambil ini juga mereka butuh. Ya, jadi ketika barang yang sudah hilang, tidak usah diperpanjang, lepaskan. Ya, kita cari rezeki yang lain. Bukan karena kita pasrah itu saja, bukan. Tapi dengan kita melepas itu lebih lega ketimbang kita mencari. Karena dengan mencari, seandainya kata barang yang lebih harga dari yang ada di tentunya seperti mobil atau kendaraan atau apapun, nanti hilang. Kita sudah cari. Ongkos carinya lebih daripada kita beli mobil baru. Ya, karena perlu biaya itu Masuk ke langsung. mobil yang juga dapat atau juga punya mobil baru lagi jadi itu dikatakan pasal sudah biarkan ya itu bukan milik kita. Ya, yang ketiga tadi tidak melakukan perbuatan susila tidak ada berbuat seperti ikrar ya melakukan sabulan ya. Jadi yang keempat tidak melakukan ucapan pokok musyawarah. Bisa nggak? Bisa ya lakukan. Nanti kalau punya anak gimana? Kalau anaknya jajan terus, ini jadi ambil ilmu sama anaknya. Bilang Pak minta duit, dikasih kan? Ya, tapi kita harus bijaksana ya sebagai orang tua. Ya, kalau jadi orang tua kita harus bijaksana. Bukan kita memberikan dengan kita tidak berbohong, tapi kita memberikan dengan tidak memberikannya dengan pengertian ya bahwa uang ini bukan jajan Anda sekolahnya ya apa uang yang mengerti. Jadi kita kasih pengertian anak sekarang lebih cerdas daripada orang tua ya. Maka dari itu kita benar-benar bisa mendidik anak-anak itu agar anak-anak tidak selalu keinginan dan dituruti oleh orang tuanya. Kadang-kadang orang tua dia sayang anak, ya dia turuti anak. Akhirnya bukannya mendidik anaknya menjadi baik, malah orang selanjutnya. Jadi ini harus kita cegah dan kita laksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ya. Dan yang kelima, surah wilayah pajak paman dan tanah merah manis kepada kami. Tidak melakukan ini tidak wajib yang dilarang kata-kata yang terlarang ya seperti nah ini saya mau tanya ini sama Teresia tadi ini kalau ini dikasih kan nggak boleh ini kalau haus gimana ini kamu nggak boleh minum dan pergi aja ya saya tanya sama Teresia dia dikasih sama minuman keras kan kalau minuman keras kasih satu es ya jadi ini yang harus Anda pegang yang kedua ya sebagai rumah tangga tidak melanggar zina. Ya, yang ketiga adalah sama sebanding kedermawanan rumah tangga. Ya. Jadi dalam kedermawanan ini tentunya ada apabila ada memiliki rezeki yang cukup ya, bisa memberi silakan memberi. Jadi saling mendukung berikan bahwa apa yang Anda miliki
Cái tua video tua cái Nathan cái dia sih ya cái Nathan lah oh jual cái xa cái cái đó jual cái punya nè cho tadi cái punya gitu nè cái punya nè jual mau lấy xin thầu cái này đúng jual xem hoa cái hot xem hoa thôi ya keluasan waktu untuk bisa melakukan kebaikan. Jangan ada berhenti di situ saja, terus lakukan. Karena saya punya mengatakan bahwa kesempatan berbuat baik itu tidak ada hari esok, ada hari Dia langsung lah. Yo, tadi dah sebenarnya apa? Siap. Dan yang keempat, yaitu selama banyak sama berbanding biasa. Orang bijaksana adalah orang yang mengerti dan mengetahui mana yang harus dibiarkan. Ya, ketika Anda sesibuk apapun juga, jika ada apa dan apa ada. Ketika ada kejujuran, kedua pasangan memiliki keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan sehingga dapat membangun kepercayaan dan konflik. Biasanya kadang-kadang waktu pacaran mesra-mesraan, ketika udah menikah dan menjadi satu, tahu kan dari sekarang Edi pakai dengan panjang, ada nggak tahu kan kayak sehari-hari begitu tergantung muka kebanyakan kalungnya, waduh ketika katanya penyakitnya ditutupin, ya. Jadi itu kadang-kadang memang begitu, kadang-kadang di rumah tangga itu begitu. Ketika kita perbuatan itu jelek-jelek diumpetin yang bagus-bagus saja. Ketika sudah berumah tangga nanti karakter lama itu muncul, pasti, ya, pasti muncul, ya. Jadi ini yang harus pemasangan dapat memberikan kita saling menghargai dan menghormati itu ya. Yang keempat, dukungan dan pengertian. Pemasangan dapat memberikan dukungan dan pengertian kepada masing-masing untuk menghadapi tantangan kesulitan. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan main salah-salahan. Mungkin nanti ada ambil apa keputusan, ambil modal besar, kalau kita ini tidak apa ini kreditnya macet dan salah-salah jangan tidak tanggung bersama. Karena itu menjadi beban bertanggung jawab. Dan kebersamaan dalam kesetiaan yang kelima. Kedua pasangan bersama dan kesetiaan dalam hubungan sehingga dapat membangun ikatan yang kuat. Nah, ya itu 5 yang efektif dalam pernikahan. Nah, setelah itu Anda dapat menjalin bukan rumah tangga itu lebih harmonis lagi tentunya dengan saling mengerti dan jangan lupa wihara, ya, walaupun sesibuk apapun biar itu menjadi bagian Anda. Karena dengan Anda memiliki keyakinan yang kuat, Anda selalu berkah. Anda minta selamat, tapi Anda tidak pernah berbuat. Bagaimana? Ada yang kata Anda pergi ke kelenteng, ya, kita pada kimsin selamat maju dalam usahanya. Kimsin itu juga kalau bisa ngomong, lu cuma minta doang di sini, lu doain gua aja kagak. Gua juga kan jadi kimsin di sini ya ibaratnya jadi dewa. Dewa juga kadang-kadang ada batasnya. Ketika dia masih jaya, masih terang, lampunya terang seperti lampu. Ketika dia sudah masa kedewaan dia habis redup, dia juga akan jatuh. Bisa juga dia jatuh ke alam neraka, bukan ke alam-alam yang bahagia lagi. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang telah banyak dibantu oleh para dewa itu kita juga harus ucapin semoga mereka selalu bahagia, selalu berkah, selalu selamat, terbebas dari penderitaan. Ya, pasti karena dia juga banyak menunggu
saja. Semoga Anda selalu ingat ada kira tanah, budaya dan sangga. Ketika Anda mengalami kesulitan, datang ke wihara dan Anda bermeditasi, berarah dewa dan yang ada di sekitar sini. Semoga Anda selalu diberikan jalan dan semoga Anda berbebas dari penderitaan dan menuju orang yang lebih bahagia. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sami sata Allah kita, semoga semua berbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak kita. Semoga damai yang telah disampaikan dapat kita petik manfaatnya, khususnya kepada kedua mempelai. Semoga dapat menjadikan pedoman dalam kehidupan rumah tangganya. Kini saatnya kedua mempelai, orang tua, saksi, dan romo wanita akan menandatangani berkas berita acara pernikahan. Tim paduan suara akan mengiringinya dengan lagu Hadirkan Cinta. Yung papa ko, kaya pagin pa. Kaya ni. Biết cái phun siêu à? Thì có phun siêu à? Con á, con
nó terapi là penghematan biasanya yang menjual rumah. Itu jadi Kami ada hitungan terapi ya potang sampai lah. Terapi được chiếu đi hàng nghi hồ đeo. Terapi đi ngay dưới chân terapi đi vào cả chỗ mấy người đi bay ha còn tao à. Cái đầu cái xin này lắm. Đi cũng sampai chuyện đầu đi kia đi Dan sebagai ungkapan terima kasih, kedua mempelai akan memberikan Jangan anisaya thổ nhé rồi. kepada Romo Pandita dan Bendahara Desa Sasana yang akan diwakili oleh tim paduan suara. video ha. này nó sẽ to đâu. Ở chuyện gì nhà rồi nó mang họ lọ xem. Ini pun dia nomor tapi dia Kegiatan juga. Saya用 Bluetooth ya, Bluetooth 기본이 Bluetooth. Bluetooth. 해요. Trên Như Bluetooth không phải cái cái area đâu à. Cái về ai chỉ dùng phổi họ còn nặng xuống dưới trên lọ các gầm ba tu lọ đèn đeo. Cái đi cái. Ra jadi video kan. Sau. Trời khổ. Thế ngày ta sao hồi nhung say à? Như sự mấy nhung say không? Kami ucapkan terima kasih atas nama yang telah diberikan, semoga berkah dan kebahagiaan kepada kedua mempelai. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, sebelum rangkaian acara ini tutup dengan bacaan nama para kata dan sumbangan kedua mempelai kepada orang tua mempelai. Perkenankanlah saya atas nama mempelai dan keluarga dari kedua mempelai mengucapkan terima kasih kepada Romo Pandita, tim paduan suara, dan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah hadir dalam upacara pemberkatan pernikahan ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas segala dana yang telah diberikan. Semoga dengan dana yang telah diberikan memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya marilah kita bersikap anjali dan kembali membacakan nama para kata bersama-sama dengan Romo Pandita. Baiklah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, sebelum kita melangkah pada dua rangkaian, yaitu acara sumbangan dan pemberian selamat, kita akan tutup dulu dengan membacakan nama Karakata. Araham sama sambuddho bhagava. Budang Bhagavatam Abhivadeni. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam. Kini tiba saatnya acara sungkeman kedua mempelai kepada orang tua, kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian diharapkan tenang dan ciptakan suasana hening, serta tidak diperkenankan untuk berbicara satu dengan yang lainnya. Kepada masing-masing orang tua mempelai dipersilakan menempati kursi yang telah disediakan. Tim paduan suara akan mengiringinya dengan lagu sujud dulu. Một cái nhịp siêu anh dám lộn nghèo dám ngồi chi nhịp chắc nhung là cứ Ini nama cukup mai. Apa nak? Ewa mah saya di berkat tu. Cukup mai ya. Ewa. Memang Enjak mai. Feran. Akhiran Ah. Kamu dulu sampai Abi kini mulai ya. Iya. Mang cái dạ. Mang à? Mang ra? Mana dạ? Trong đây mình làm còn lại ăn. Tiga, kita tunggu sebentar ya. Orang tua mempelai pria. Ya, saya mohon kepada Bapak Ibu sejenak untuk tidak bicara sama-sama lainnya. Kita dengarkan ada puisi mempelai, lalu setelah itu nanti mempelai Bapak ada
Malaysia ya, bahwa anda pada hari ini sangat bahagia sekali ya, karena kebahagiaan itu bukan datang dengan sendirinya begitu saja, ada sebab yang menyebabkan anda bahagia ya, akibatnya anda menerima dari sebabnya ya, karena dalam kehidupan ajaran Sang Buddha ini mengatakan ada sebab dan akibat, maka kita akan menerima akibat yang kita terima itu, yaitu dari sebab ya. Nah, sekarang ada di permukaan bumi ini ada sebab mama dan papa telah mendidik anda, merawat anda hingga sampai anda ke jenjang perkawinan ya. Jadi anda harus ingat ketika anda di dalam kandungan mama dan papa sangat istilahnya merawatkan dan menjaga anda, semoga anda keluar dengan selamat ya. Ketika mama dan papa melahirkan juga tertarik dan hati anda, mama dan papa itu mama sekuat tenaga menjaga anda untuk bisa sama-sama bertahan hingga anda sekarang selamat bisa sampai ke jenjang perkawinan. Tapi ada ya yang telah ada berbuat. Ketika mama selesai melahirkan anda, ya merawat anda, mendidik anda, ya dari kecil sampai sekarang ini banyak yang mengalami mungkin ada kesalahan-kesalahan yang secara sengaja atau tidak sengaja yang telah anda berbuat, ya mungkin karena mama itu adalah orang yang kita kasihnya tanpa batas, ya apa kitanya sepanjang jalan, mama sepanjang jalan ya. Nanti dengarkan ada puisi dulu, nanti saya sampaikan lagi sejenak untuk anda mohon maaf kepada mama. Silakan. Teruntuk mama dan papa tercinta, beribu harapan dan kebahagiaan